Selamat datang para investor. Kalau hari ini, 28 Januari 2026, portofolio kalian merah semua, tenang, Anda nggak sendirian. IHSG hari ini anjlok parah. Dan sekarang, kita bakal bedah tuntas apa sih sebetulnya yang terjadi? Turbulensi yang Anda rasain di portofolio hari ini, itu bukan sekedar noise pasar biasa. Percaya deh, ini lebih dalam dari itu. Ada satu pemicu besar di baliknya, dan ini penting banget buat kita pahami. Jadi, apa dong biang keroknya? Apa yang bikin pasar kita terjun bebas hari ini? Jawabannya datang dari MSCI. Yap, mereka baru aja ngasih lampu merah buat pasar saham Indonesia. Ibaratnya mereka neken tombol pause. Dan ini perlu kita garis bawahi ya, pembekuan ini bukan cuma soal telat ngumpulin dokumen atau masalah administratif. Bukan, ini adalah teguran struktural, peringatan serius soal integritas dan transparansi data pasar modal kita. Serius ini. Oke, keputusan MSCI ini juga nggak ujuk-ujuk datang gitu aja. Ada 3 akar masalah utama yang jadi alasan mereka ya. Bisa dibilang hilang kepercayaan untuk sementara ini. Yuk kita kupas satu persatu. Nah, ini dia 3 masalahnya. Pertama, data kategori pemegang saham kita dianggap nggak bisa diandalkan. Kedua, struktur kepemilikannya itu buram, nggak transparan. Dan yang ketiga, ini yang paling gawat, ada indikasi perdagangan terkoordinasi. Wah! Oke, kita bahas yang kedua dulu ya, soal opasitas atau ketidakjelasan kepemilikan. Gampangnya gini, MSCI itu ngerasa kayak lagi ngelihat lewat kaca yang super buram. Mereka nggak bisa bedain mana pemilik saham yang asli, mana yang cuma titipan. Jadi susah banget ngebedain mana likuiditas yang beneran, mana yang cuma buatan. Nah, tuduhan ketiga ini nih yang jadi puncaknya. Dengan bilang ada perdagangan terkoordinasi, MSCI itu secara nggak langsung nunjuk hidung kalau banyak saham di IHSG yang digoreng atau dimanipulasi. Ini red flag terbesar buat investor global manapun. Oke, terus apa dampaknya buat kita sebagai investor? Buat saham-saham yang kita pegang? Jadi, pembekuan ini jalan lewat 3 mekanisme. 1, nggak ada lagi saham baru dari Indonesia yang boleh masuk indeks MSCI. 2, bobot saham kita yang udah ada di dalam, itu nggak bisa ditambah. 3, saham-saham kita juga nggak bisa naik kelas, misalnya dari small cap ke indeks utamanya. Intinya, pintu buat Indonesia bertumbuh di panggung global ini ditutup rapat untuk sementara. Dan ini langsung kena ke saham-saham yang tadinya digadang-gadang bakal masuk MSCI. Coba lihat, ada PTRO, Bumi, Adro. Harapan mereka buat dapat suntikan dana pasif dari fund global yang jumlahnya triliunan itu, ya pupus ketika jalan mereka ke indeks global jadi terhalang. Tapi tunggu dulu, masalahnya nggak berhenti di sini. Kalau isu transparansi data ini nggak segera kita beresin, ada risiko yang jauh lebih gede lagi, yaitu pasar kita bisa turun kasta. Coba kita lihat bedanya. Sekarang kan status kita emerging market, tempatnya para pemain besar. Kalau kita diturunin jadi frontier market, itu ibarat kita ditendang ke Liga 2. Konsekuensinya apa? Aturan main para fund manager global itu ngeharusin mereka buat jual semua aset di negara frontier. Artinya, bakal ada massive selling, alias aksi jual besar-besaran dari asing. Oke, kedengarannya seram ya. Tapi, di setiap krisis selalu ada peluang. Anggap aja ini masa percobaan, kesempatan buat pasar kita berbenah dan jadi jauh lebih kuat. Dan waktunya nggak banyak. Lihat deh timeline-nya. Januari ini diumumin. Februari nanti udah pasti nggak ada saham baru yang masuk. Dan deadline-nya bulan Mei 2026. KSEI dan BI harus bisa memperbaiki masalah transparansi data ini sebelum tanggal itu. Kalau ini berhasil, wow, ini bakal jadi game changer. Artinya, kita bakal punya pasar yang jauh lebih sehat. Pasar yang geraknya karena fundamental beneran, bukan karena goreng-gorengan. Ini bagus banget buat kita semua, para investor jangka panjang. Terus, gimana nasib para penggerak pasar alias bandar yang selama ini nyaman dengan sistem yang keruh ini? Krisis ini kan kayak lampu sorot yang langsung nembak ke arah mereka kan? Jadi, gimana masa depan mereka? Nah, ini pertanyaan menarik. Kejadian ini jelas pukulan telak buat para bandar gorengan. Tapi, apa ini artinya mereka bakal langsung mati? Well, di pembahasan kita selanjutnya, kita akan analisis lebih dalam kenapa pertarungan melawan bandar ini masih jauh dari kata selesai. Oke, kita langsung bahas aja ya. Banyak banget nih yang berharap gara-gara langkah MSCI kemarin, pasar kita jadi bersih dari yang namanya goreng-gorengan saham. Tapi, beneran sesimpel itu? Kayaknya enggak deh. Di bahasan kali ini, kita bakal bongkar habis kenapa ekosistem bandar ini tuh ternyata jauh lebih bandel dari yang kita bayangin.
Nah, kalau Anda ingat bahasan kita sebelumnya, kita udah ngomongin soal lampu merah dari MSCI buat Indonesia. Intinya kan, MSCI itu ngerem dulu nggak mau nambahin saham baru dari Indonesia ke indeks global mereka. Ini tuh sinyal peringatan yang keras banget loh buat kita semua di pasar modal. Dengar berita itu, pasti kan langsung kepikiran, wah ini akhirnya nih, habis sudah riwayat para bandar gorengan? Nah, itu pertanyaan besarnya. Tapi sayangnya jawabannya tuh lebih rumit dari itu. Dan kemungkinan besar jawabannya adalah enggak. Yuk kita cari tahu kenapa. Alasan paling dasarnya adalah ini. Para manipulator sama MSCI itu ibaratnya main di dua lapangan yang beda banget. Mereka punya tujuan beda, target beda, dan aturan main yang juga beda. Nggak nyambung sama sekali. Ini poin pertama yang harus kita pahami. Nah, lihat deh perbandingan ini. Jelas banget bedanya. Di satu sisi, ada arena manipulator. Mereka mainnya di mana? Ya di saham-saham yang free float-nya tipis, kapitalisasinya kecil, saham-saham lapis 3 gitulah. Targetnya siapa? Ya kita-kita ini, investor retail lokal. Sekarang bandingin sama arena MSCI. Wah, ini bada alam. Fokusnya global. Sahamnya raksasa semua, likuiditasnya tebel banget. Incarannya itu dana pensiun, fund manager gede dari luar negeri. Ibaratnya, mereka itu paus yang berenang di samudra. Gak bakal ngelirik kolam ikan kecil tempat para bandar ini main. Jadi, intinya apa? Mesin gorengan ini tuh mandiri banget. Mereka nggak peduli dan nggak butuh sama dana asing atau MSCI. Yang penting buat mereka cuma dua hal, modal buat naikin harga, sama ya investor retail yang mau beli di pucuk. Selama dua hal ini ada, bisnis mereka jalan terus. Oke, sekarang kita masuk ke psikologi mereka. Kenapa sih praktik ini subur banget? Jawabannya ada di kalkulasi bisnis yang sangat simpel. Risikonya kecil, untungnya gede banget. Ini tuh ada konsepnya namanya expected value. Gampangnya gini deh, bandar itu ngitung kira-kira peluang ketangkep berapa persen sih? Kecil. Kalaupun ketangkep, hukumannya apa? Paling denda, itu pun prosesnya lama. Nah, mereka bandingin itu sama potensi untungnya yang bisa ratusan, bahkan ribuan persen. Selama potensi untungnya jauh lebih gede daripada risikonya, ya secara bisnis, ngapain berhenti? Jalan terus. Kutipan ini ngena banget. Buat mereka, denda atau sanksi itu bukan hukuman yang bikin jerah. Itu cuma dianggap biaya operasional aja. Ya, sama kayak bayar listrik atau sewa kantor lah. Anggaran yang memang harus disiapkan. Ini contoh nyatanya. Kasus saham SWAT. Lihat lini masanya. Manipulasinya terjadi tahun 2018. Pelakunya udah untung besar, udah nikmatin hasilnya, sanksinya baru keluar 8 tahun kemudian, tahun 2026. Jeda waktu selama ini, ya bikin efek jerahnya jadi hampir nggak ada. Masalahnya bukan cuma di penegakan hukum, tapi juga di struktur pasar kita sendiri. Ada analogi yang bagus banget buat ngegambarin ini. Pasar kita itu kayak tubuh gajah dengan ekor tikus. Maksudnya, tubuh gajah ekor tikus itu gimana? Gini, tubuh gajahnya itu ya saham-saham big caps, blue chip yang kita semua tahu. Sehat, liquid, harganya wajar. Nah, masalahnya ada di ekor tikus yang panjang ini. Ini tuh ratusan emiten lain yang likuiditasnya tipis banget. Nah, di ekor inilah surganya para bandar. Kenapa? Karena buat naikin atau nurunin harga di situ, nggak perlu modal gede. Gampang banget dipermainkan. Dan inilah yang jadi perhatian MSCI. Mereka lihat ekor tikus ini tuh rentan banget sama yang namanya coordinated trading, alias perdagangan barengan yang terkoordinasi dan konsentrasi kepemilikan di tangan segelintir pihak. Hal-hal kayak gini yang bikin mereka khawatir karena menciptakan ilusi likuiditas, seolah-olah rame padahal enggak. Oke, kalau bandar-bandar saham gorengan biasa aja nggak kena dampak, terus siapa dong yang rugi gara-gara langka MSCI ini? Nah, disinilah ada bagian yang menarik. Ternyata, ada satu tipe manipulator spesifik yang kena batunya. Siapa mereka? Mereka adalah bandar yang jualan cerita MSCI. Jadi, strategi mereka itu naikin harga saham sambil nyebarin rumor. Saham ini bentar lagi masuk MSCI loh. Nah, begitu MSCI ngerem, ceritanya langsung basi. Katalisnya hilang, rencana mereka buat jualan ke dana-dana asing yang bakal masuk, itu exit strategi mereka langsung ambyar. Akhirnya, mereka kejebak megang barang di harga tinggi, pakai modal sendiri, dan nggak ada yang mau beli. Beberapa contoh saham yang disebut-sebut kenaikan kelasnya ke indeks global jadi terhambat karena situasi ini adalah PTRO, Bumi, dan ADRO. Ini bukti nyata kalau narasi masuk MSCI itu memang jadi salah satu bumbu penyedap buat sebagian pelaku pasar.
Dari semua masalah ini, kita sampai ke bagian solusi. Udah jelas, kita nggak bisa cuma ngarepin MSCI. Perubahan yang beneran ngefek itu harus datang dari kita sendiri, dari dalam negeri. Kita harus ingat, MSCI itu bukan polisi pasar modal global. Mereka itu perusahaan yang jualan produk, yaitu indeks. Ya wajar dong kalau mereka mau produknya bersih, berkualitas, dan nggak diisi saham-saham dengan ilusi likuiditas. Tujuan utama mereka itu melindungi bisnis mereka sendiri, bukan beresin pasar kita. Jadi, apa yang harus dilakuin? Ada 3 hal yang mutlak harus dilakuin. 1. Transparansi. Bongkar sampai ke akar, siapa pemilik saham sebenarnya. Nggak ada lagi tuh yang mamanya sembunyi di balik akun nomini. 2. Deteksi. Harus ada sistem canggih yang bisa ngasih alarm kalau ada pola transaksi aneh dan terkoordinasi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, sanksi. Hukumannya harus super berat, bikin mereka mikir, wah untungnya nggak sebanding sama risikonya, bikin expected value-nya jadi negatif. Jadi ini dia kesimpulan pentingnya. Selama 3 pilar tadi, transparansi, deteksi dini, dan sanksi super berat, belum jalan di sini, ya ekosistem manipulator lokal bakal terus subur. Mau ada MSCI atau enggak, itu nggak akan mengubah keadaan secara fundamental. Nah, ini yang jadi pertanyaan pamungkasnya, sekaligus jadi jembatan buat bahasan kita selanjutnya. Dengan kartu kuning dari MSCI ini, IHSG mau berbenah diri nggak? Atau kita bakal diem aja, sampai akhirnya pasar kita beneran turun kasta di mata dunia? Pertanyaan itu bakal kita kupas tuntas di episode berikutnya, analisis mendalam IHSG berbenah atau turun kasta. Nah, pasar modal kita ini lagi di ujung tanduk, baru aja dapat ultimatum yang bisa nentuin nasibnya ke depan. Jadi, pertanyaannya, IHSG bakal berbenah atau jangan-jangan malah turun kasta? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kalau kita ngobrolin soal bandar gorengan yang main di dalam negeri, nah sekarang ancamannya jauh lebih gede dan datangnya dari luar negeri loh. Ini bisa-bisa ngubah total peta permainan buat kita semua, para investor di Indonesia. Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi gini, MSCI ini kan salah satu raksasa penyedia indeks saham dunia ya. Mereka itu ibaratnya neken tombol pause buat Indonesia. Ini ultimatum nih, semacam pil pahit lah, rasanya emang nggak enak, tapi mungkin ini justru obat yang kita butuhin buat sembuh jangka panjang. Oke, biar jelas, freeze ini artinya apa sih? Gampangnya gini, MSCI bilang, untuk sementara mereka nggak akan masukin saham baru dari Indonesia ke indeks mereka. Titik. Dan mereka juga nggak akan naikin bobot saham-saham kita yang udah ada di sana. Jadi ya intinya pintu buat naik kelas buat saham-saham kita itu untuk sekarang ditutup rapat-rapat. Pasti pada nanya kan, kok bisa MSCI ngambil langkah sedrastis ini? Kenapa? Apa pasar kita jelek? Tunggu dulu. Jawabannya bukan itu. Masalahnya jauh lebih mendasar, yaitu mereka ragu sama data kita. Nah, ini dia biang keroknya. Menurut MSCI, data investor kita yang ada di KSEI itu gaje. Tahu kan? Nggak jelas. Mereka nggak bisa lihat dengan transparan. Siapa sih sebenarnya yang punya saham A, saham B di Indonesia ini? Semuanya buram. Terus kenapa data ini penting banget buat mereka? Gini, MSCI itu perlu ngitung yang namanya free float. Itu loh jumlah saham yang benar-benar beredar dan bisa kita-kita ini perjualbelikan. Kalau datanya aja udah buram, gimana mereka bisa ngitung free float dengan benar? Salah hitung dikit aja, seluruh bobot indeks mereka bisa berantakan. Nah ini soal integritas data, serius banget buat mereka. Makanya MSCI ngasih kita PR nih. PR yang spesifik banget buat BI dan KSEI. Ada 3 poin yang wajib dibenahi sebelum Mei 2026. 1. Pisahin itu akun-akun nomini atau proxy yang bisa buat nyembunyiin pemilik asli dari akun retail biasa. 2. Datanya harus super transparan, bisa diaudit sampai ketahuan siapa pemilik manfaat sebenarnya. Dan yang ketiga, sistemnya harus canggih, bisa ngedeteksi kalau ada gerombolan yang lagi goreng saham. Ini bukan permintaan loh, ini syarat mutlak. Nah, PR ini nih jadi penentu. Berhasil atau gagal ngerjainnya bakal bawa kita ke 2 jalan yang beda banget. Ini bukan lagi soal cuan atau rugi harian, tapi soal masa depan pasar modal kita secara keseluruhan. Dan tenggat waktunya udah jelas, Mei 2026. Kurang dari 2 tahun lagi, tanggal ini bakal jadi hari penentuan apakah kita berhasil melakukan reformasi fundamental atau enggak. Jamnya udah jalan terus nih. Jadi ada 2 kemungkinan masa depan. Skenario baiknya ini jadi titik balik. Kepercayaan investor asing pulih, risk premium turun, pasar kita jadi sehat dan mainnya pakai fundamental. Keren kan?
Tapi skenario buruknya ini ngeri banget. Indonesia bisa turun kasta dari emerging market jadi frontier market. Kalau ini kejadian, institusi-institusi global itu bakal dipaksa jual saham-saham Indonesia. Bayangin, bakal ada tekanan jual gede-gedean dan bisa-bisa krisis kepercayaan investor. Wah, jangan sampai deh. Oke. Pusing ya denger risikonya. Tenang, sekarang pertanyaannya, terus kita sebagai investor retail mesti gimana dong? Jelas, strategi lama udah nggak bisa dipakai lagi. Kita butuh peta baru buat navigasi di tengah ketidakpastian ini. Nomor 1, dan ini penting banget. Stop, berhenti ngejar-ngejar rumor saham yang katanya, wah ini mau masuk MSCI. Lupakan dulu, pintu promosinya lagi dikunci. Jadi kalau Anda beli saham kayak PTRO, Bumi, atau Adro, dengan harapan mereka bakal naik kelas ke indeks MSCI dalam waktu dekat, itu strategi yang super berisiko sekarang. Catat ya, masa-masa pesta pora saham gorengan yang pakai kedok mau masuk indeks global itu udah selesai, setidaknya untuk sementara ini. The game has changed. Terus fokus kita kemana? Back to basic, kembali ke dasar. Cari perusahaan yang fundamentalnya kuat, yang likuiditasnya beneran ada, bukan yang volumenya tiba-tiba meledak terus hilang gitu aja. Dan siap-siap juga ya, investor asing kemungkinan bakal minta diskon lebih gede buat saham-saham kita, sampai masalah data ini beres. Jadi, kesimpulannya strategi paling bijak untuk saat ini adalah wait and see. Sabar dulu, amati perkembangannya. Sinyal buat masuk pasar yang paling benar itu bukan lagi desas-desus atau rumor, tapi bukti konkret kalau otoritas bursa kita serius berbenah dan dunia internasional mengakuinya. Sebenarnya, ultimatum dari MSCI ini cuma ngebuka borok lama, masalah yang lebih dalam di pasar modal kita. Ini bawa kita ke pertanyaan yang lebih besar lagi. Pernah dengar nggak istilah IHSG kita itu ibarat tubuh gajah ekor tikus? Apa benar kapitalisasi pasar kita yang jumbo ini sebenarnya cuma digerakin sama segelintir saham aja? Nah, kita bakal bedah realita pahit ini dan kaitannya sama resiko turun kasta ke frontier market di pembahasan berikutnya. Oke, para investor, dan kali ini topiknya benar-benar genting. Kita mau ngebongkar peringatan keras yang baru aja keluar dari MSCI buat IHSG kita. Ini bukan sekedar catatan kecil ya, ini tuh udah kayak alarm kebakaran yang nyala kenceng banget. Jadi kita semua harus perhatikan. Nah, kalau Anda ngikutin pembahasan kita sebelumnya soal IHSG ini lagi berbenah atau malah mau turun kasta, pasti penasaran kan kelanjutannya gimana? Well, hari ini kita dapat jawabannya. Walaupun jujur aja, mungkin ini bukan jawaban yang kita semua harapkan. Karena ada perkembangan baru yang, sangat mendesak. Dan ini dia intinya. MSCI itu nggak cuma ngasih catatan biasa loh. Mereka ngeluarin apa yang disebut diagnosa brutal. Kata-katanya tajam banget dan ini nusuk langsung ke jantung kesehatan pasar modal kita. Taruhannya, gede banget buat kita semua yang ada di pasar. Oke, jadi penyakit apa sih sebenarnya yang didiagnosa sama MSCI ini? Sejujurnya, ini tuh udah jadi rahasia umum lah di kalangan para pelaku pasar. Analogi yang sering banget disebut dan pas banget buat ngegambarin kondisi pasar kita sekarang, penyakit tubuh gajah ekor tikus. Apa sih maksudnya tubuh gajah ekor tikus itu? Gini deh, coba bayangin pasar kita itu kayak seekor gajah raksasa. Nah, badannya yang gede itu saham-saham blue chip. Saham-saham besar yang sehat, liquid, bagus lah pokoknya. Tapi di belakangnya itu ada ekor. Ekornya bukan ekor gajah, tapi ekor tikus yang kecil dan panjang banget. Ekor ini isinya ratusan saham yang likuiditasnya tipis, gampang banget digoreng atau dimainin sama bandar. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget kan? Di satu sisi ada si tubuh gajah, saham-saham big cap, likuiditasnya sehat, harganya terbentuk wajar. Di sisi lain ada ekor tikus, isinya emiten-emiten yang nggak liquid, order booknya tipis banget dan rawan jadi gorengan. Penyakit kronis pasar kita tuh ya di sini letaknya. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih yang bikin MSCI sampai ngambil langkah sedrastis ini? Jawabannya cuma satu kata, data. Atau mungkin lebih tepatnya, kurangnya transparansi data dari pihak otoritas kita. Jadi, apa aja nih 3 dosa besar pasar modal kita yang bikin MSCI sampai narik rem darurat begini? Yuk kita bongkar satu-satu.
Pertama, kepemilikan sahamnya itu buram, nggak jelas siapa sih pemilik aslinya, beneficial owner-nya siapa. Kedua, akunnya juga nggak jelas. Susah banget bedain mana akun retail beneran, mana akun nomine yang mungkin cuma perpanjangan tangan bandar. Dan yang paling parah, ini dia, tuduhan adanya perdagangan terkoordinasi. Ini tuh bahasa halusnya MSCI buat bilang, hey, pasar kalian itu penuh sama saham yang digoreng bareng-bareng. Sekarang kita ngomongin dampaknya langsung. Siapa aja sih korbannya dari keputusan MSCI ini? Karena ini udah bukan teori lagi ya, ini udah ada perusahaan-perusahaan yang kena getahnya langsung. Nah, ini nih poin paling pentingnya. Narasi soal saham yang naik kelas, masuk ke indeks besar kayak MSCI, itu sekarang mati. Udah, stop dulu. Katalis positif yang ditunggu-tunggu banyak investor, itu sekarang statusnya dibekukan sampai waktu yang gak ditentukan. Dan ini beberapa contoh korbannya. Ada Petrosea atau PTRO yang tadinya udah santer banget isunya bakal naik kelas, sekarang malah berhenti di tengah jalan. Sama juga kayak BUMI dan ADRO yang punya potensi masuk ke MSCI Global Standard Index sekarang jadi terblokir. Buat investor atau mungkin bandar yang udah ngumpulin barang dari bawah, ini jelas pukulan telak banget. Kalau Anda pikir pembekuan indeks ini udah buruk, tunggu dulu. Masih ada ancaman yang jauh lebih besar dan lebih serem lagi kalau masalah ini nggak cepet-cepet diberesin. Dan ini yang bikin semuanya jadi super mendesak. MSCI itu ngasih deadline yang jelas banget, Mei 2026. Artinya, otoritas kita, BEI dan KSEI, cuma punya waktu kurang dari 2 tahun buat berbenah total. Tik-tok, waktunya jalan terus. Kalau sampai kita gagal nih ngeberesin masalahnya sebelum deadline, itu konsekuensinya bukan lagi soal 1 atau 2 saham. Ini soal nasib seluruh pasar kita. Status IHSG bisa diturunin kastanya dari emerging market menjadi frontier market. Ini benar-benar bencana. Kenapa kok bencana? Gini, fund manager atau institusi raksasa global itu punya aturan main yang ketat. Banyak dari mereka yang mandatnya cuma boleh investasi di emerging markets. Kalau kita turun kasta jadi frontier, mereka itu secara aturan wajib menjual semua saham mereka di Indonesia. Nggak pakai nawar. Ini yang namanya forced sell. Coba bayangin, tekanan jual sebesar itu bakal ngehantam pasar kita kayak gimana? Tapi di tengah semua kabar buruk ini, mungkin ada sisi baiknya. Kita bisa lihat krisis ini bukan cuma sebagai ancaman, tapi juga sebagai kesempatan yang dipaksakan. Kesempatan buat penyembuhan jangka panjang yang sebenarnya udah lama banget kita butuhin. Jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng, sanggup nggak otoritas kita nelan pil pahit ini dan benar-benar melakukan reformasi? Penyakit tubuh gajah ekor tikus ini bisa sembuh nggak sebelum 2026? Karena ya masa depan pasar modal kita bergantung sama jawaban dari pertanyaan ini. Oke, sebelum kita tutup, seperti biasa, disclaimer dulu ya. Semua informasi dalam pembahasan ini tujuannya untuk edukasi. Ingat, investasi saham itu selalu ada resikonya. Jadi, semua keputusan jual atau beli itu sepenuhnya jadi tanggung jawab Anda pribadi. Selalu berinvestasi dengan bijak ya.